DNA Pro Channel. Berapa itu Mas Fahmi? 118,9. Kita coba naik ke kelas GP. 9. Oke, naik kelas GP Mas. Yang paling atas ya, sebelah ini ya, yang paling atas. Oke. Kita tes. Baik, kita akan buktikan mana yang paling balap itu. Oke? Sudah? Ayo. DJ Jam Battle Mix activated. Apa Mas? 122,6. Ayo, yang sekarang yang kelas TD. Ayo, TD MCL. Nah, ini MCL. Kita coba tes. Naik 1 juta itu selisih SPL-nya piro? Ngono. Bener gak? Ayo tuh. Oke. Udah? Ayo. Harus dari pertama ini. Yuk, ulang ya. DJ Jam Battle Mix activated. Seratus 120,1. Regone munggah 1 juta. Iya. Maksud buatan yang mau saya omong itu paham nggak? Iya. Jadi kalau Anda beli power makin mahal belum tentu tenaganya makin besar, tapi harusnya responnya makin bagus. Ya. Itu nanti juga berpengaruh di jenis lagunya. Nanti kita coba dengan lagu yang rendahnya banyak dangdut gitu. Beda nggak rankingnya si SPL ini seperti itu. Oke, pindah ke yang paling bawah. Ya, udah. DJ Jam Battle Mix activated. Berapa? 100. Ini yang paling mahal TDB ya, ini 122,1. Ternyata di lagu yang jeduk rankingnya yang paling tinggi yang GB. Jadi durung karuan power murah kuwi orang balap, hati-hati membandingkan power. Paham nggak maksudnya? Jangan Anda terbuai, wah di balapan itu yang berpengaruh besar apa Mas? Joki nih, itu sing nyeting, bener nggak? Karena apa? Speakernya udah beda, powernya udah beda, manajemennya udah beda, bentuk boxnya udah beda, ya toh, powernya beda-beda. Jadi gimana bandingin powernya? Kan nggak bisa gitu. Kalau gini kita bisa bandingin power secara realita atau real gitu. Nah kita coba sekarang, tadi jeduk, saya ini sing rendah, apakah GB masih tetap paling tinggi atau bergeser rankingnya? Berarti kan ini yang GB-nya ranking 1, ya enggak? Yang TDP-nya ranking 2, MCL-nya ranking 3. Kalau yang H jelas kalah karena wattnya kecil. Oke, tapi wis lumayan suaranya. Oke, sekarang kita tes kembali ke kelas H, Mas. Ya,
Kembali ke kelas H, kita tes dengan yang subnya rendah-rendah banget itu, yang gitu. Kita coba apakah kelas tadi masih rankingnya masih sama gitu, masih di 1, 2, 3 gitu, ya enggak? Oke, ya, baik. Ini penampilan dari kelas H, kembali lagi. Berapa itu? 119,7, malah munggah mau 118,9 padahal lagune jeduk. Ya, oke, sekarang GB naik atau turun? Yuk. Oh, malah GB-nya tuh turun 122,2. Jadi kalau saya tanya GB sama H, responnya bagus mana? Bagus? Betul. Ya, jadi sebenarnya kalau power, menurut saya ini pendapat pribadi ya Mas, boleh dipakai, boleh tidak. Mau kalau masuk silakan dimasukkan ke hati, kalau enggak jangan dipakai. Jadi bebas. Saya bicara di sini berdasar pengalaman. Kalau power yang terbaik responnya sebenarnya adalah kelas H. Cuman kenapa power kelas H kok kurang diminati? Karena wate tenagane cilik. Nek mek digawe gede, berarti wate setrume kudu harus besar. Ya, jadi kalau mau bikin kelas H besar, harusnya trafonya besar. Terus TR-nya makin akeh, jare sing jenenge ana bodi panjang. Nah itu biasanya setrum ya abot ning genset, itu kelemahannya kelas H. Kelebihannya responnya sebenarnya bagus ya. Kalau kelas GB itu kelebihannya tenaganya besar, kekurangannya apa? Setrumnya juga gede, tarikan setrumnya. Lah kelebihan utamanya kelas GB apa? Coba saya tanya. Ayo, ada yang tahu? Kelebihan utamanya kelas GB. Kalau tadi kekurangannya tarikan setrumnya udah pasti gede karena dia ground bridge gitu. Kalau kelebihannya yang utama sekali di kelas GB apa? Ayo, tahu nggak? Ayo sing ngerti tak kayak kaos, ayo sing iso jawab. Nggih? SPL wis. Nah, selain SPL tenaga tadi saya bilang tenaganya gede ya. Selain itu yang paling penting sekali di kelas GB itu kelebihannya apa? Coba. Hah? Responnya tadi makin ciut, kurang malahan. Ayo. Gini, kalau kelas GB itu saya jawab ya, kelebihannya ada di masalah setrum voltase dan hasil. Jadi kalau kelas GB di setrum yang tegangannya rendah itu mestinya masih mau kerja normal. Oke, paham? Jadi kalau kelas GB itu kelebihannya paling utama pada saat Anda ketemu dengan setrum yang tidak stabil atau yang di bawah standar lah hitungannya kan, dia masih mau kerja normal. Kalau kelas TD saya masih kerja normal nggak kira-kira? Nggak bisa, dia sampai melempem.
gitu. Itu kelebihannya kelas GB. Jadi ada kekurangan dan kelebihan masing-masing power itu. Tinggal kebutuhannya di mana Anda butuhkan. Kalau misalnya jenengan mainnya di gunung-gunung gitu yang nggak pakai genset, main pakai PLN aja gitu. Terus voltasenya sekitar 200 atau 90, ya pakai no kelas GB gitu. Pasti dia masih mau kerja normal. Tapi nek udah punya genset yang seperti ini misalnya yang stabil, HCT stabil, voltasenya stabil, ya main no pakai kelas TD ya. Oke, kita coba ke MCL nya, respon rendahnya seperti apa. Oh naik toh 121,7, berarti responnya tambah api ya toh. Sekarang NTDB yang paling mahal.